Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Adi Hartono. Ibu persilakan untuk memimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Satu persatu Ibu panggil namanya. Adi Hartono hadir. Hadir, Bu. Adinda Retno Wulan hadir. Hadir, Bu. Syaradina. Bu. Fadila Hairani. Hadir, Bu. Reni Harliani. Hadir, Bu. Rauda Madina. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Lailatul Husna. Hadir, Bu. Nur Amelia. Hadir, Bu. Verina. Hadir, Bu. Intani. Hadir, Bu. Ita Lestari. Hadir, Ibu. Sandra Dewi. Hadir, Bu. Muhammad Syahrial. Muhammad Syahrial nggak ada ya? Nggak hadir. Belum join, Bu. Oh, oke. Nopa. Saya, Bu. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Ani. Ani mana nih? Nggak hadir ya? Katanya tadi agak telat, Bu. Oh iya ya. Lutfia Ananda. Hadir, Bu. Syahreni Tanjung. Nggak hadir juga. Yunda Bella. Belum join, Bu. Hadir Yunda Bella. Belum join, Bu. Berarti yang nggak hadir ini 3 orang ya. 4 orang. Nah, selanjutnya itu langsung saja kita masuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum memasuki materi pembelajaran, ada yang tahu nggak apa itu sistem pencernaan manusia? Saya, Bu.
Ya, kepada Saudara Adi, Ibu persilahkan. Baik Bu, sistem pencernaan adalah suatu sistem yang berfungsi dalam mengelola atau memecah struktur makanan yang sifatnya kompleks menjadi struktur yang sederhana agar dapat mudah dicerna dalam tubuh. Terima kasih Bu. Ya, benar ya yang dikatakan teman kalian. Jadi, sistem pencernaan itu adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimiawi. Sebelum memasuki materinya, Ibu di sini akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, siswa mampu menyebutkan struktur dan organ penyusun saluran pencernaan manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses penyaluran makanan pada sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kepada Naadi, apakah bisa bantu Ibu membagikan PPT-nya? Baik Bu. Apakah sudah terlihat Bu PowerPoint-nya? Udah, Nak. Baik Bu. Nah, langsung saja. Langsung saja ya. Organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama itu rongga mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Bisa dilihat ya di slide PPT. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu yang dinamakan dengan propulsi, yang mana pada propulsi ini makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Selanjutnya itu kerongkongan. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini yaitu gerakan untuk memindahkan makanan ke bawah. Yang ketiga, yaitu lambung. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut dengan kim atau cimi dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kita pasti sering mendengar ya yang namanya asam lambung, yang mana
makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana. Tetapi ternyata di dalam lambung itu juga terjadi pencernaan secara mekanik. Lambung ini adalah bagian paling elastis di seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Di dalam lambung terdapat 2 enzim dan 1 senyawa, yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin ini yaitu fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin fungsinya itu untuk menggumpalkan kasein. Sedangkan satu senyawanya itu yaitu HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman. Proses pencernaan makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tetapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Yang mana dinding lambung terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, yang ditambahkan dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung. Selanjutnya itu usus halus. Di dalam usus halus ini, dia sangat berperan untuk menghancurkan zat-zat makanan. Lambung tidak bisa menyerap zat-zat tersebut. Di usus halus inilah yang siap untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh kita. Di usus halus ini terdiri dari 3, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus absorpsi ataupun usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, di sini melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Sedangkan usus kosong, dia usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Dan di usus absorpsi atau penyerapan, di mana usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Selanjutnya itu usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar, sebenarnya di usus besar inilah tetap terjadinya proses pencernaan. Tetapi di usus besar ini, pencernaan bukan dilakukan oleh enzim, tetapi dilakukan oleh bakteri yang hidup di dalam usus besar. Bakteri-bakteri inilah yang akan mencerna bagian cimi yang nggak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar kalian.
Nah, yang terakhir itu ada anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang supaya tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itulah proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, adapun kelainan dan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada sariawan, yang mana sariawan ini disebabkan karena luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Yang kedua itu muntah. Muntah ini pengeluaran paksa isi lambung dan keluar melalui mulut. Yang ketiga itu ada kolik. Kolik ini bisa dia disebabkan oleh karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas yang bisa menyebabkan gangguan aliran normal isi usus di sepanjang traktus intestinal. Yang keempat itu ada gastritis. Gastritis ini yaitu radang lambung yang disebabkan karena asam lambung yang berlebihan. Yang kelima itu ulkus. Ulkus ini luka pada lapisan lambung dekat duodenum oleh infeksi bakteri. Dan yang terakhir itu ada parositis atau pembekakan kelenjar ludah yang disebabkan oleh virus paramyxovirus. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya, Nak? Sudah paham kan? Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengasih bahan diskusi. Kan sebelumnya kelompoknya sudah Ibu bagikan ya. Nah, dari gambar 2 ini, kalian diskusikanlah sama teman kalian. Nanti satu orang saja yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang kawannya mempresentasikan itu Ibu kasih hadiah sebagai bentuk penghargaan. Hadiahnya itu seperti nilai tambahan. Ibu kasih waktunya 5 menit ya, Nak, dari sekarang. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Orang yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya.
Saya, Bu. Baik, kepada Saudara Adi, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi yang telah kami lakukan mengenai permasalahan yang ada di lembar kerja siswa yang telah Ibu share tadi. Di mana di sini ada 2 gambar ya. Gambar pertama itu merupakan menunjukkan seorang yang menderita penyakit diare dan yang gambar kedua adalah penyakit MAH. Nah, kita disuruh menganalisis untuk bisa mengetahui apa penyebab dan juga bagaimana cara mengatasi dari kedua jenis penyakit ini. Untuk yang pertama itu adalah diare. Menurut dari hasil diskusi kami tadi dan juga mengutip dari referensi yang kami gunakan, dapat diketahui bahwa penyakit diare itu dapat terjadi karena adanya kontaminasi makanan ataupun kontaminasi tangan kita seperti itu yang kita gunakan untuk mendukung proses makan oleh sejumlah patogen atau sejumlah benda asing, misalnya seperti bakteri. Bakterinya itu adalah misalnya seperti Salmonella, Escherichia coli, atau bisa juga terjadi karena adanya virus seperti norovirus, rotavirus, atau ada parasit ya, misalnya seperti Giardia intestinalis, seperti itu. Nah, gejala yang ditimbulkan itu misalnya seperti sering buang air, kemudian rasa sakit yang berlebihan di bagian perut, bisa juga dehidrasi yang berlebihan, seperti itu karena adanya buang air yang berlebihan gitu. Nah, bagaimana tips cara untuk mencegahnya? Jadi menurut diskusi kami, cara untuk mencegah penyakit diare ini ada dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah rajin memperhatikan begitu kebersihan atau sterilisasi dari proses yang kita makan, baik itu makanan kita maupun tangan kita. Jadi sebelum makan itu setidaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah mempraktekkan gaya hidup sehat. Dan ya, artinya sebelum makan haruslah kita mencuci tangan terlebih dahulu dan juga tidak langsung makan seperti itu begitu saja. Nah, yang berikutnya itu adalah rajin mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, yang berikutnya itu adalah terkait dengan penyakit MAH. Nah, jadi penyakit MAH ini dapat terjadi karena adanya produksi HCl ataupun asam lambung yang berlebihan. Nah, penyebabnya itu ada banyak ya. Misalnya seperti karena faktor pikiran, yang kedua adalah karena jarang makan, seperti ataupun makan dengan tidak teratur, seperti itu, dan juga bisa terjadi karena adanya infeksi Helicobacter pylori, contohnya seperti itu. Nah, gejala yang ditimbulkan itu adalah misalnya seperti muntah, kemudian di bagian mulut itu ada seperti asam ya karena produksi asam lambung yang berlebih, kemudian nyeri di ulu hati, kemudian sakit ketika hendak menelan, seperti itu. Nah, cara mencegahnya itu adalah dapat dengan 2 cara, yaitu cara pro dan juga cara pasca. Jadi cara sebelum ataupun mencegah untuk sebelum terjadinya penyakit MAH itu adalah dengan yang pertama makan secara teratur, dan yang kedua adalah tidak berpikir yang berlebihan. Seperti itu. Nah, ataupun cara yang kedua adalah ketika kita memang sudah terinfeksi penyakit MAH. Nah, cara untuk bisa mengatasinya ketika kita sudah terinfeksi penyakit MAH itu adalah apabila MAH kita itu kambuh, maka kita harus mengonsumsi magnesium hidroksida ataupun obat-obatan yang mengandung basa untuk menetralisir kadar asam lambung yang berlebih dalam lambung. Terima kasih, Bu. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, sudah sangat baik ya jawaban dari teman kalian. Kita beri aplaus dulu untuk Saudara Adi. Nah, hubung Saudara Adi menjawab atau mendiskusikan jawabannya, Ibu kasih hadiah, yaitu hadiahnya dengan tambahan nilai. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian semua kuis. Kuis ini dikerjakan di kertas lembar dan nanti kuis ini dikumpulkan melalui WA Group dalam bentuk PDF ya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Soalnya Ibu kirim ke WA Group. Dan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna oleh sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan manusia yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada rongga mulut dan lambung terjadi pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf dan kepada Allah Ibu memohon ampun. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Saudara Adi. Ibu persilakan untuk memimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Untuk mendapatkan berkah pada pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pekan depan kita mempelajari tentang sistem pernapasan ya. Ibu mohon kepada kalian untuk membaca materi tentang sistem pernapasan. Mungkin itu saja pembelajaran untuk hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.